di sini saya dengan kelompok akan menjelaskan sedikit tentang akuntansi untuk transaksi derivatif dalam lingkungan bisnis internasional. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu transaksi derivatif dan mengapa perusahaan menggunakannya dalam bisnis internasional. Derivatif sendiri adalah kontrak perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dengan tujuan untuk menjual atau membeli aset maupun komoditas. Nantinya kontrak tersebut akan berfungsi sebagai objek perdagangan. Harga nilai kontrak ini harus disetujui oleh kedua belah pihak. Hal itu juga turut dipengaruhi oleh harga nilai aset atau komoditas induk. Derivatif sendiri juga bisa dibilang sebagai instrumen investasi yang terdiri atas beberapa produk keuangan dan telah diawasi oleh BEI. Berbagai produk keuangan tersebut seperti saham, mata uang, obligasi, tingkat suku bunga, indeks saham, indeks obligasi, dan lain sebagainya. Di sisi lain, jika produk derivatif adalah komoditas, maka pengawasannya dilakukan oleh Bapepti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Jadi sederhananya, cara kerja derivatif adalah produk investasi berbasis kontrak perjanjian perdagangan. Derivatif juga termasuk sebagai investasi yang memiliki risiko tinggi karena lebih memanfaatkan perkiraan harga di masa depan dengan potensi imbal hasil yang besar. Dan mengapa perusahaan menggunakannya dalam bisnis internasional? Yang pertama, transaksi derivatif membantu perusahaan mengelola risiko mata uang asing, risiko suku bunga, dan risiko komoditas dalam bentuk bisnis internasional. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan kontrak berjangka mata uang asing untuk melindungi diri dari fluktuasi nilai tukar yang dapat berdampak negatif pada keuntungan mereka. Yang kedua, perusahaan dapat menggunakan derivatif untuk melindungi laba yang diperoleh dari bisnis internasional. Dengan menggunakan opsi atau kontrak yang berjangka, mereka dapat mengunci harga pembelian atau penjualan produk mereka, sehingga menghindari kerugian yang mungkin timbul akibat perubahan harga. Dan yang ketiga, transaksi derivatif dapat membantu perusahaan mengelola biaya operasional dan produksi yang terkait dengan fluktuasi harga komoditas. Ini sangat relevan bagi perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional dengan bahan baku yang harganya bervariasi. Nah, di sini untuk jenis-jenis transaksi derivatif seperti kontrak berjangka. Kontrak berjangka adalah kesepakatan antara dua pihak untuk membeli atau menjual aset dasar pada tanggal tertentu di masa depan dengan harga yang telah ditetapkan. Kontrak berjangka sangat umum digunakan dalam komoditas, mata uang asing, dan indeks saham. Kemudian ada juga opsi. Opsi memberikan pemegangnya hak, tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual aset dasar pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Opsi memberikan fleksibilitas dalam manajemen risiko dan spekulasi. Ada juga swap. Swap adalah perjanjian antara dua pihak untuk menukar arus kas atau kewajiban keuangan selama periode tertentu. Bagaimana perusahaan mengakuntansi transaksi derivatif, pengaruh fluktuasi harga, dan laporan keuangan yang terkait? Akuntansi transaksi derivatif sebagai aset atau kewajiban pada neraca perusahaan. Ini tergantung pada apakah perusahaan adalah pihak yang panjang atau membeli atau pihak pendek atau menjual dalam kontrak derivatif. Transaksi derivatif harus dinyatakan pada nilai wajar dalam laporan keuangan. Perubahan nilai wajar ini dicatat sebagai keuntungan atau kerugian di laporan laba rugi. Sedangkan pengaruh fluktuasi harga aset dasar mendasari kontrak derivatif dapat berdampak pada laporan keuangan perusahaan. Jika harga bergerak melawan posisi derivatif,
Ini dapat menghasilkan kerugian yang akan tercermin dalam laporan laba rugi. Pada sisi lain, jika harga bergerak sesuai dengan posisi derivatif, perusahaan dapat mengalami keuntungan yang akan tercermin dalam laporan laba rugi. Laporan keuangan yang terkait. 1. Neraca, yaitu transaksi derivatif yang belum diselesaikan dicatat sebagai aset atau kewajiban dalam neraca. Nilai wajar transaksi derivatif saat ini harus tercermin di neraca. 2. Laporan laba rugi, ialah keuntungan atau kerugian dari transaksi derivatif harus tercermin dalam laporan laba rugi, di mana ini mencangkup perubahan nilai wajar derivatif selama periode pelaporan. 3. Laporan arus kas, yaitu transaksi derivatif yang melibatkan aliran kas seperti pembayaran premi opsi atau margin kontrak berjangka harus tercermin dalam laporan arus kas. Perlu dicatat bahwa peraturan akuntansi dan standar pelaporan keuangan seperti IFRS dan GAAP memiliki pedoman yang ketat untuk akuntansi transaksi derivatif, termasuk persyaratan pengungkapan yang memastikan bahwa pemangku kepentingan memahami ekspor, risiko, dan dampaknya pada laporan keuangan. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan analisis mendalam terhadap pengaruh fluktuasi harga terhadap posisi derivatif mereka, dan memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan secara tepat nilai wajar serta risiko yang terkait dengan transaksi derivatif tersebut. Berikut adalah contoh kasus nyata di mana perusahaan menggunakan transaksi derivatif untuk melindungi risiko mata uang asing atau risiko suku bunga. Melindungi risiko mata uang asing, perusahaan A adalah produsen AS yang menjual produknya di pasar Eropa dan menerima pembayaran dalam euro. Namun, karena fluktuasi nilai tukar mata uang, fluktuasi nilai tukar euro USD dapat berdampak negatif pada keuntungan perusahaan. Tindakan yang diambil perusahaan tersebut yaitu memutuskan untuk melindungi risiko mata uang asing dengan menggunakan kontrak berjangka mata uang. Mereka memasuki kontrak berjangka untuk menjual euro di masa depan dengan kurs tetap yang lebih menguntungkan untuk mereka. Ketika euro melemah terhadap dolar AS, perusahaan tetap dapat mengonversi pendapat mereka ke dolar AS dengan kurs yang lebih menguntungkan, menghindari penuntutan keuntungan. Hasilnya, meskipun euro melemah terhadap dolar AS, perusahaan A tetap dapat mempertahankan margin keuntungan mereka dan melindungi pendapatan mereka dari fluktuasi mata uang. Melindungi risiko suku bangsa, perusahaan B adalah bank yang memiliki portofolio besar pinjaman jangka panjang dengan suku bunga tetap. Mereka khawatir bahwa kenaikan suku bunga akan mengurangi nilai portofolio pinjaman mereka. Tindakan yang diambil oleh perusahaan tersebut ialah memutuskan untuk melindungi risiko suku bunga dengan menggunakan swap suku bunga. Mereka memasuki perjanjian swap di mana mereka membayar suku bunga tetap kepada pihak lain dan menerima suku bunga mengambang atau berbasis LIBOR sebagai imbalan. Kenaikan suku bunga mengakibatkan pembayaran suku bunga yang lebih tinggi pada pinjaman tetap mereka. Tetapi mereka juga menerima pembayaran suku bunga yang lebih tinggi dari pihak lain dalam swap. Hasilnya, dengan menggunakan swap suku bunga, perusahaan B dapat mengimbangi kenaikan suku bunga dan meminimalkan dampak negatif pada margin mereka. Resiko derivatif seperti yang Anda ketahui bahwa derivatif adalah produk investasi berbentuk kontrak perdagangan. Artinya, resiko dari instrumen investasi ini pun tinggi meskipun keuntungannya besar. Kenyataannya, proses pelaksanaan instrumen derivatif sangat kompleks dan rinci.
Walaupun bertujuan melindungi nilai tukar rupiah, perusahaan yang menggunakan produk derivatif bukan berarti bisa terbebas dari risiko yang ada. Seperti yang telah dijelaskan, derivatif akan lebih condong menggunakan perkiraan harga yang ada di masa depan. Itulah ulasan seputar pengertian derivatif dan contohnya. Manfaat derivatif adalah produk investasi yang pada dasarnya diciptakan untuk melindungi nilai atau harga dari suatu komoditas di masa depan. Menilik kembali pada sejarah dan awal mulanya, yaitu munculnya derivatif adalah guna untuk melindungi harga gandum di Chicago saat itu. Misalnya di Indonesia sendiri, Bank Indonesia pada tahun 2017 sempat membantu BUMN agar dapat memanfaatkan instrumen derivatif untuk mengatasi anjloknya nilai tukar rupiah. Selain itu, instrumen derivatif juga bisa meminimalisir jika terjadi kerugian dan risiko keuangan perusahaan. Nah, begitu dia teman-teman sedikit penjelasan dari kita tentang transaksi derivatif. Terima kasih.